skuter matic Honda Beat Echo atau yang sering kita sebut Honda Beat. Ini Honda Beat. Check up atau pengecekan di bagian CVT, karena dari konsumen itu mengeluhkan ketika tarikan awal atau untuk angkatan pertama itu ada gergel gitu. Nah, ini tahap pengecekan di bagian CVT. Biasanya kalau tarikan awal gergel itu disebabkan karena kampas ganda atau loncengnya itu biasanya kotor, atau tapaknya itu antara kampas ganda dan lonceng itu tidak rata, umumnya seperti itu. Atau bisa juga karena pernya itu terlalu lentur, tidak keras gitu loh. Jadi RPM langsam itu kadang roda itu berputar kencang sekali. Kalau yang normal kan ketika RPM langsam itu kan hanya bannya muter, tetapi muternya itu secara pelan gitu loh, tidak kencang. Aduh, ini tak pengecekan di bagian kampas ganda dulu. Sekalian saya jelaskan mengenai, kalau kemarin di video kemarin kan saya menjelaskan di kampas ganda yang imitasi itu di bagian lubang kampas gandanya kan biasanya oblak atau goyang. Nah, ini untuk lonceng gandanya. Nah, bisa dilihat ini tapaknya tidak rata atau terjadi selip ya. Bisa karena debu atau kotoran yang menyebabkan tidak rata atau selip. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk CVT ini alangkah baiknya itu dibersihkan secara berkala, bisa 2 bulan sekali atau 1 bulan lah. Kemudian untuk kampas ganda, ini vibel masih, vibel dulu ya, ini vibel masih bagus, belum terjadi retak, jadi dipastikan aman untuk vibelnya. Kemudian untuk ganda bisa diperhatikan di bagian rumah gandanya ini. Nah, ini kalau yang normal seperti ini, kerenggangannya itu secara rata atau teratur. Nah, bagian sini itu teratur ya, nah rata. Kalau yang kemarin, video kemarin saya pernah jelaskan itu ada space yang terlalu longgar di tengahnya, karena di bagian pennya itu udah longgar. Kalau ini masih kenceng biasanya. Nah, ini kampas gandanya itu terjadi selip karena kotoran. Nah, ini masih normal semua atau masih utuh lah, karena masih original bawaan sepeda motor. Kemudian untuk pengecekan di bagian roller serta rumah rollernya, untuk space-nya atau wisletnya, pislet ini terjadi kelonggaran karena aus. Biasanya saat RPM
turun itu bunyi klak 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 gitu, atau gas tinggi langsung direm belakang terjadi suara klak 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 klak. Nah, itu dari pislet ini yang mudah longgar atau aus. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saat gas ditarik kemudian turun secara spontan, atau gas terus direm bunyi klak 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 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk rollernya masih bagus, belum terjadi peang atau gepeng lah istilahnya. Kemudian untuk pemasangannya ini sudah teracak, mungkin sebelumnya sudah pernah dibongkar. Untuk pemasangannya yang bagian tumpul itu di depan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini yang benar. Ini yang bagian tumpul itu di depan. Nah, ini kebalik. Yang benar atau tepatnya seperti ini. Dikoreksi kalau saya salah. Ini kebalik. Nah, seperti ini yang benar. Yang kasar itu di sebelah kiri. Nah, ini yang tumpul, yang bagian tumpul ini. Nah, kurang lebih pemasangannya nanti seperti ini. Nah, gitu. Nah, seperti ini pemasangannya yang bagian tumpul di depan. Karena ini perputarannya nanti berbalik dengan arah jarum jam, otomatis daya tekanan karena gaya sentrifugal itu bisa meminimalisir kerusakan di bagian rumah roller ini. Mohon maaf kalau saya salah, bisa dikoreksi. Setahu saya seperti ini, ketika saya motor turun dari dealer, saya buka memang seperti ini semua cara pemasangannya yang benar. Intinya yang tumpul itu seperti ini. Nah, seperti ini yang tumpul di depan. Misalkan kebalik bagaimana? Ya sebenarnya sih efeknya tidak terlalu bisa dirasakan lah, tetapi nanti ketika dibongkar pasti ada efeknya, entah itu rumah rollernya yang tergerus atau kemakan karena terkikis oleh bagian yang tajam ya, kan bagian ini ada yang tajam dan ada yang tumpul. Kalau Yamaha kan beda lagi. Kemudian dicek bagian TB nya, throttle body. Kalau memang dirasa atau dilihat masih bersih, ya tidak perlu untuk dilakukan pembongkaran. Nah, kurang lebih seperti ini terbilang masih cukup bersih. Berarti bisa dipastikan bahwa filter udaranya itu masih rapat atau masih berfungsi dengan baik. Kalau biasanya filter udaranya bocor atau sudah berlubang, itu biasanya kotor. Untuk throttle bodinya itu kotor. Nah, kotornya itu hanya seperti ini. Namun di bagian belakang nanti ketika di senter itu tidak berlubang gitu loh. Otomatis debu atau kotoran itu tidak terserap masuk ke dalam throttle body. Nah, ini cukup disemprot pakai kompresor. Ini masih rapat, bagian sela-selanya masih rapat, tetapi bagian sini biasanya banyak debunya atau kotorannya, residu lah. Usahakan kalau masih rapat ya jangan diganti, ini masih bisa layak pakai. Mungkin cuman ini penjelasan singkat sederhana mengenai servis TB dan CVT, kemudian pengecekan kampas ganda.
efek dari kelonggaran lubang kampas ganda itu berpengaruh ketika di gas pertama untuk angkatan itu biasanya gergel atau gas turun, kemudian naik, gasnya naik lagi itu biasanya gergel gitu. Itu diakibatkan oleh ganda yang longgar.